Ini bentuk dari orang yang belajar Quran, ngafal Quran, ya, membedah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tapi perilaku dan sikap mereka masih zolim. Saya belum ngomongin tentang ahlul Quran yang istiqomah, belum. Nanti saya mau ceritain dulu tentang fenomena dulu yang itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Gak usah ngeliat yang jauh-jauh, gak usah. Bahkan maaf, satu hal yang juga membuat saya sedih, saya mengamati jeleknya saya itu, saya punya kejelekan, ya keburukan diri saya, dan itu saya akui karena bikin sebel buat orang lain. Saya orangnya itu attention to detail, orangnya detail, teliti. Satu itu, kedua perfeksionis. Jadi kalau ngamatin seseorang itu beneran diamatin, atau ngamatin fenomena itu ngamatin. Jadi bukan cuman ngamatin ceritanya tentang kenapa, tapi sebabnya apa. Nah, banyak, ini bukan sesuatu yang salah, tapi artinya menjadi sebuah fenomena yang harusnya menggugah kita, kesadaran kita untuk bergandengan tangan membangun sistem kayak pesantren, sekolah, itu yang bisa memfasilitasi anak bukan hanya menjadi ahli Quran, hafal Quran, ya, tapi Al-Qurannya itu hidup dalam perilaku mereka dan sikap mereka. Itu yang menjadi apa yang mau saya ceritakan. Saya punya beberapa kawan, nauzubillah min zalik, saya jujur iri. Kenapa? Saya selalu iri, Ustadz, sama para da'i atau da'iyah lulusan pesantren yang hafal Quran, ngerti hadis. Karena jujur adik-adik semuanya, saya Ridho Febri itu bukan lulusan pesantren. Kalau ditanya Ustaz pesantren di mana? Saya pesantrennya kehidupan. Saya belajar bersama dengan guru. Saya nggak pernah secara intensif kayak kalian ngafal Quran, duduk di pesantren, tidur sama teman-teman yang lain. Saya nggak pernah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah membentuk saya dengan cara membenturkan saya dengan kehidupan. Lewat ujian, masalah, diusir dari rumah, dicap sebagai anak durhaka. Ada di sini yang pernah disebut anak durhaka, sayang? Adik-adik? Tidak pernah kan? Saya yang sekarang duduk di depan teman-teman semuanya. Bukan sekali, bukan dua kali, beberapa kali disebut sebagai anak durhaka. Saking nakalnya saya, dibenturkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan masalah, ujian, kehidupan, baru dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua proses itu, dibentuk. Itu udah pasti. Sama kalian di sini ketika pulang ngelihat teman-teman cerita gitu kan, jalan-jalan sama orang tuanya, keluarganya, ya mungkin menurut mereka asik, dan kita akhirnya mendapatkan kesedihan. Aduh, aku nggak beruntung ya, aku kurang bahagia kayak mereka. Enggak, kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu memang bukan sekarang, tapi nanti ketika Al-Quran itu menjaga kalian. Kalau saya belajar Quran itu baru masuk setelah saya hijrah di 2009-2010. Nah, yang membuat saya iri adalah ketika teman-teman sejawat, mereka lulusan pesantren, saya banyak menemukan fenomena ini. Dan ini saya bukan sedang julid, enggak, karena saya no mention, enggak nyebut siapapun. Ngerti hadis, keluaran dari pesantren yang kemudian mereka berdakwah, dalam dakwahnya tetap dibarengi dengan kemaksiatan. Diam-diam selingkuh, diam-diam ngejapri, nge-WA lawan jenis, kemudian bersayang-sayangan, ya. Di belakang pasangannya, di belakang orang tuanya. Padahal saat dia bermaksiat, saya mau tanya, Allah melihat nggak? Iya, tapi Al-Quran tidak menjaga dia, tidak memunculkan rasa takut, tidak memunculkan rasa khaufnya, tidak memunculkan rasa khawatirnya. Itu yang bikin saya sedih. Nah, yang lebih bahaya lagi, gini teman-teman, adik-adik semuanya, matur suwun Ustaz. Kita punya latar belakang berbeda, semuanya yang hadir di sini. Beliau, Ustaz Zainal, dan semuanya. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kita tumbuh sampai remaja dan dewasa seperti ini, itu besar dari pola asuh yang berbeda. Berbagai macam tumpukan luka dan kecewa yang kita rasakan. Betul kan? Teman-teman pernah kecewa kan?
Ya, pernah sakit hati kan? Pernah terluka ya? Adik-adik, teman-teman yang di belakang, ibu gitu kan, mbak. Kita pernah kecewa, kita pun pernah merasakan bahagia. Kita pernah merasakan senang, ya. Nah, itu yang membentuk diri kita. Itu yang membentuk diri kita. Dan bahayanya justru ketika berbagai macam luka dan kecewa ini dibiarkan dan dipendam sama kita dalam hati. Kenapa dipendam dalam hati? Bahasa lain dari bahasa lain dari hati adalah al-qalbu, artinya wadah. Kan ketika kita bahagia, yang merasa bahagia itu di mana? Hati, gembiranya itu muncul, ekspresinya hadir. Ketika kecewa, sakit hati yang sesak mana? Dada. Dibiarin sama kita, kekecewaan, memori-memori buruk itu. Dan akhirnya berkerak dalam hati kita. Itu orang barat nyebutnya sekarang dengan istilah inner child. Luka pengasuhan. Nah, maksud saya pingin adik-adik, mbak-mbak ya di belakang para jamaah, yuk kenali berbagai macam luka yang pernah kita alamin dulu. Agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kenapa? Memperbaiki diri itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Siapa kita? Hamba Allah kan? Maka yang Allah perintahkan kepada kita untuk memperbaiki diri. Dekat sama Allah bukan hanya sekedar ritualitas ibadah, tapi meningkatkan kualitasnya. Bukan hanya sekedar memperbanyak hafalan, tapi memahami apa yang dihafalkan. Ada satu kisah. Umar bin Khattab itu menghatamkan surat Al-Baqarah itu selama 10 tahun. Bukan ngafalnya, tapi memahaminya. Memahaminya. Mungkin ada target ya di sekolah, di sini, di pondok. Kejar targetnya. Setelah itu, jangan fokus nambah hafalan terus. Jangan. Tapi pahami apa yang sudah kita hafal. Bukan hanya sekedar menjadikan mutkin, tapi mengerti dengan apa yang kita hafal selama ini. Biar Al-Quran itu hidup dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam sikap kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi tahu kalau bahasa anak kerennya gini, do and done. Yang boleh dan gak boleh, yang dilarang dan diperintah. Faktanya apa? Ibu-ibu ya, para mbak yang di belakang, kita ngaji kemana-mana udah bilang, inget ya ibu, gak boleh ngomongin orang. Pulang, ustadznya diomongin. Ustadz ngomong apa? Masa gak boleh ngomongin orang? Ustadznya diomongin gitu. Itu kan jadi fenomena sebenarnya. Bahwa menghafal ilmu, menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana Al-Quran yang kita hafal merubah diri kita, dan sudah sejauh mana ilmu yang kita pelajari dan miliki merubah diri kita. Kalau enggak, maka kita masuk dalam kategori yang pertama tadi. Apa? Ahli Quran, belajar Quran, ngafal Quran, dekat dengan Al-Quran seolah-olahnya dekat dengan Al-Quran, tapi masih berbuat zolim. Buat adik-adik, kezoliman terdekat dilakukan sama siapa? Orang tua kan? Subuhnya malas-malasan, murojaahnya malas-malasan. Kalau di sini Masya Allah. Ya, kalau di sini Masya Allah. Sudah tahu jam bangun jam berapa ya. Kemudian jam murojaah jam berapa. Jam ziyadahnya jam berapa. Kalian sudah tahu. Mbak-mbak di belakang juga sudah sama. Pasti tahu agenda dari Ahad sampai Sabtu. Ngaji di mana, ustadznya siapa ya. Jamnya jam berapa. Tinggal lihat di media sosial kan. Tinggal datang kan. Tinggal kita datangi majelis ilmu dan kemudian belajar. Pertanyaannya adalah, sudah semelekat apa semua yang kita pelajari itu, yang kita hafal itu ada dalam jiwa kita? Itu pertanyaannya. Jangan sampai malah kita terus-terusan membiarkan diri kita menjadi orang yang zolim. Padahal tahu apa yang dilarang, tahu apa yang diperintah. Kalau yang nanya orang tua, walaupun pesan ini sebetulnya kurang bagus untuk saya sampaikan sama adik-adik, tapi di belakang ada beberapa orang tua. Orang tua sering nanya gini, Ustadz saya punya anak di pesantren sama saya. Hafalannya banyak dan selalu dimudahkan sama Allah untuk menghafal. Belajarnya juga dimudahkan. Saya pernah diskusi sama salah seorang guru. Beliau juga menulis apa yang menjadi diskusi kami ini adalah dalam disertasinya beliau waktu itu. Ustadz Adi Hidayat pernah bilang, orang yang hafal Quran dan faham dengan Al-Quran seminimalnya 3 kali lebih cerdas daripada orang yang paling cerdas yang gak hafal Quran.
Makanya gampang untuk belajar banyak hal. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya sampaikan tentang cerita ada seorang ibu yang, beberapa ibu, bukan hanya satu ya. Ibu bilang, anak saya di pesantren Ustaz, ngafal Quran, dimudahkan belajar dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya Ustaz? Begitu pulang ke rumah, sholatnya males, murojaahnya males ya. Kalau disuruh nangis, ngerengek gitu kan, ngambek dan lain sebagainya. Rata-rata anak yang di pondok begitu pulang. Begitu. Nah ini bukan buat adik-adik ya, ini wasiatnya buat para calon orang tua di belakang dan juga yang sudah menjadi orang tua. Kenapa itu terjadi? Jawabannya sederhana. Karena sistem di pesantren sama di rumah berbeda. Di pesantren ketat, di rumah longgar. Lo celana aja kalau longgar melorot, iya kan? Melorot. Apa maksudnya? Apa yang dihafal dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama di pesantren melorot, hilang kebiasaan-kebiasaan baiknya. Maka itu bukan salah anak, tapi salah kita sebagai orang tua yang tidak membangun sistem yang sama di dalam rumah. Kebiasaan-kebiasaan baik. Boleh nggak anak main gadget? Jawabannya kembali ke masing-masing kebutuhannya. Ada yang bisa jawab boleh seperlunya, ada yang tidak sama sekali. Itu disesuaikan. Tapi kalau anak ini belum amanah, maka jangan dikasih gadget. Kenapa? Kebablasan nantinya. Lupa murojaah, lupa ziyadah, yang ada malah eksis di media sosial ataupun dengan aktivitas gadgetnya. Itu kesalahan kita sebetulnya. Makanya Ustadz Afwan, saya nggak khawatir dengan kenakalan anak remaja. Yang saya khawatirkan adalah kenakalan dari orang tuanya. Kenakalan orang tuanya. Emang ada Ustadz? Banyak. Orang tua yang nggak sadar kalau dia salah dalam mendidik anaknya. Boleh contoh? Ini buat adik-adik sama jamaah umumnya. Saya cerita sedikit. Saya nggak nyebut nama. Saya sedang tidak membuka aib. Ada seorang istri, pun beliau seorang ibu, ngejapri ke admin saya, minta waktu. Ya insya Allah ini semoga bisa menjadi kebaikan sehingga Allah berikan rahmat, taufik dan hidayah untuk orang yang saya ceritakan ini. Kebetulan sampai sekarang waktunya belum ketemu. Untuk ngapain? Diskusi. Si ibu ini minta untuk saya menasehati putrinya. Anaknya ada 3. Putri yang dimaksud sini anak pertama. Usianya 25 tahun. Masih muda apa sudah dewasa? Dewasa, ya. Alhamdulillahnya belum menikah. Tapi ada catatannya. Ditanya sama admin saya, kenapa Ustadz harus menasehati anaknya? 1, anaknya ini pacaran sudah 4 tahun. Pacaran. Adik sayang, boleh nggak pacaran? Pegang itu baik-baik ya. Jangan cuman karena lagi di pesantren bilang enggak. Begitu ada yang merhatiin, kok kamu cantik sih? Langsung di rumah bolak-balik ngelihat jendela, ih aku ternyata cantik ya gitu. Hati-hati. Nah, pacaran sudah 4 tahun, backstreet. Tahu backstreet? Nggak ketahuan orang tuanya. Yang di belakang tahu. Yang depan backstreet itu maksudnya main belakang. Back, belakang, street, jalan, belakang. Pintu belakang jadi masuknya dia. Gitu. Jadi kayak mbak-mbak atau apa namanya ART gitu. Nggak, backstreet itu maksudnya di belakang orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang kedua, si anaknya ini bela-belain tinggal di apartemen ngurusin kucing daripada tinggal sama orang tuanya. Bisa ada yang ngejelasin gimana dan kenapa anak ini milih tinggal di apartemen? Katakanlah ini apa nama daerahnya tadi? Ngenu. Orang tuanya di Ngenu, dia apartemennya di kota, di Semarang kota. Kan nggak terlalu jauh kan sebetulnya. Ada yang bisa jelasin kenapa itu jadi fenomena? Itu bukan hanya satu, banyak yang begitu Ustaz. Saya jawab sederhana aja ya. Yang pertama, kenapa anak perempuan ini pacaran? Dia nggak dekat sama bapaknya. Oke, adik-adik, kalau memang nggak dekat sama abah, sama abi, sama papa, sama ayah, saya bilang demi Allah, itu bukan kesalahan beliau sepenuhnya. Ya, bisa jadi karena kurangnya ilmu beliau tentang agama. Tapi lihat,
Beliau tanggung jawab, ya, berusaha kerja keras, mencukupkan kebutuhan, seragam dibelikan, buku dibelikan, ya. Lihat yang itunya, nak, ya, lihat kebaikannya, bahwa itu bentuk dari cinta seorang ayah yang mungkin nggak bisa selalu ngomong I love you, nak, nggak semuanya, ya, nggak semuanya ayah bisa ngomong begitu. Maaf dulu sebentar. Ada di sini yang ayahnya sudah ndak ada? Dari santri-santri ada ndak? Nggak ada. Berarti masih ada ayahnya semua ya? Nggak ada ya Ustadz ya? Nggak ada. Oke, ayah masih ada semua. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah tidak akan membuat bendungan air mata ada yang bocor. Jadi kita sepakat, nggak semua ayah bisa mengungkapkan perasaan dan hatinya. Tapi dia pulang ke rumah, ngasih jajan, beliin kebutuhan, mencukupi semuanya. Lihat kebaikan itu ya nak ya. Itu bentuk kasih sayang ayah. Biar apa? Biar tangki cinta kalian itu terisi. Karena kalau sampai kosong, itu pasti akan mencari perhatian di luar dan senang menerima perhatian dari luar. Itu bahaya. Lebih bahayanya lagi ternyata dia santri, tahu la taqrabuz zina. Ah, Ustadz kan pacaran gak zina. Siapa bilang? Dari mata dulu, pikiran, hati, jari, itu udah dosa semuanya. Mata, ya Allah, keren, kayak opa-opa gitu kan, kayak Joji Sup gitu kan, Papa Kim gitu. Papa Minji, salah, Papa Kim. Tuh, ada yang udah nonton? Kok pada heboh sayang? Atau kayak pengawas yang di film Teach You a Lesson gitu. Kau usah tahu. Nah, saya harus tahu kayak begituan Ustaz. Kalau ketika ketemu jamaah-jamaah model begini, dia mau nggak mau. Kalau yang buat ibu-ibu kadang, apa itu Ustaz gitu kan? Gak semuanya. Maksud saya, yuk kita realistis. Syukuri. Yang susah itu syukur bukan sabar. Sabar itu jadi mudah karena nggak ada pilihan. Syukur itu susah karena diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama kayak mulut. Bentuk syukurnya apa? Ngaji Quran, ngafal, bicara yang baik, ya. Tapi ada pilihannya apa? Ngomongin orang, julid, ghibah, dan lain sebagainya. Betul ya? Selalu ada pilihan dalam hidup. Karena itu muaranya adalah syukur. Makanya syukur lebih susah daripada sabar. Sabar itu nggak ada pilihan. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus diterima. Di awal kalian masuk pesantren di sini kan, suka nggak suka, seneng nggak seneng, ya kan? Kangen sama orang tua. Tapi pada akhirnya kita memilih untuk sabar dan menerima. Akhirnya enjoy. Kenapa? Karena kita beruntung. Nah itu bentuk syukurnya. Dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar lebih dalam, lebih banyak. Nah, saya lanjut. Nanti dikiranya ceritanya nggak selesai dan lanjut lompat-lompat, enggak. Saya potong, saya bedah sedikit, saya potong, saya bedah sedikit. Dia nggak dekat sama bapaknya, makanya pacaran. Pertanyaannya, kenapa mereka pacaran 4 tahun sampai backstreet? Karena bisa jadi bapaknya, orang tuanya lah ya, sama ibunya punya standar yang terlalu tinggi tentang anak menantu. Jadi takut untuk mengenalkan pacarnya kepada keluarganya. Walaupun pacaran itu sudah jelas salah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nggak semua orang yang pacaran itu zina, berarti cara pandangnya masih kecil dan sempit. Justru pacaran itu adalah gerbang pintu terbesar masuknya berbagai macam perzinahan. Dimulai dari mata, kemudian pikiran berfantasi, ya kan? Hati muncul simpati dan menjatuhkan perhatian pada orang yang salah. Jemari ikut andil dalam proses zinah dosanya, ngasih perhatian, kepo, ya kan? Nanya hal yang nggak penting padahal nggak harus ditanya, ya. Pada akhirnya saling meluahkan, mengungkapkan ketertarikan satu dan lainnya. Itu proses kemaksiatannya. Dan setan sesabar itu. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Ya kan? Habis itu ngapain? Ketemu, janjian, ya. Kemudian apa? Setan masuk ke peredaran darah mulut, muji. Yang perempuannya, setan masuk ke telinga, senang, ya. Jatuh ke dalam hati. Akhirnya apa? Waktunya habis hanya untuk berkomunikasi mereka berdua saja. Selesai? Belum. Itu baru pintu berikutnya. Pintu selanjutnya adalah pegangan tangan, ya. Terus ketika naik motor, Dek, pegangan. Nanti kalau jatuh nggak ada lagi, wes, pret pokoknya.
Mana kalau udah nikah kesandung dikit mata mundi toh gitu kan gitu. Wis ngawur pokoknya. Jadi itu semua adalah tipu daya setan. Selesai? Belum. Setelah berduaan makin sering, ya, kirim gambar pap. Pap dong sayang, aku kangen. Jijik saya. Tapi ini fakta, ini realita dan ini yang terjadi, teman-teman semuanya. Sampai akhirnya ada momen hanya tinggal mereka berdua dan di situ setan tidak lagi berperan kecuali hawa nafsu mereka. Jadi setan itu nggak pernah nyuruh, kamu zina sama dia, enggak. Tapi dibukain jalan-jalannya sampai hanya tinggal berdua tanpa pakaian di tubuhnya dan terjadi perzinahan. Itu pintunya ke situ. Itu sesabar itu loh setan. Nah, makanya adik-adik, terus mbak-mbak juga, jamaah di belakang yang ngaji kemana-mana, yuk kita makin tebelin sabarnya. Wasiat di Quran surat ketiga Al-Imran ayat ke-200, ayat terakhir. Allah perintahkan kan kita untuk bersabar dan tingkatkan kesabarannya. Kenapa? Karena syaitan itu sabar ngegoda kita, punya berbagai macam pengalaman, ya, sudah menggoda berjuta-juta manusia. Artinya dia tahu letak kelemahan kita. Kayak adik-adik yang ngafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang lebih 33. Betul ya? Kurang lebih 33 orang. Iya enggak? Iya. Oke, kurang lebih 33 orang ini punya ceritanya masing-masing. Cerita sabarnya, kesusahan ngafal, ada yang mudah hafal, begitu hafal tapi cepat lupa, ada yang susah hafal tapi kemudian ingatnya kuat. Itu ujian masing-masing. Dan setan akan sabar di situ. Ya Allah, aku tuh capek, nggak bisa-bisa. Tuh godain setan. Iya, pasti ada masanya itu kok. Pertanyaannya gini, bagaimana biar bisa terus semangat? Tanya sama diri kita. Kita tuh hidup untuk apa? Dan untuk siapa? Hidup untuk ibadah. Ke siapa? Ke Allah. Maka adik-adik yang hafal Quran bukan cuma untuk nyenengin orang tua, tapi biar Allah tuh sayang sama kita. Mungkin bagi sebagian di antara kalian, iman, ya, Islam, Allah, malaikat itu masih abstrak. Tapi percaya deh, apa yang kita lakukan di sini itu nggak akan ada yang sia-sia. Kapan? Nanti saat kalian betul-betul memahami, oh ternyata ini ya pelajaran dari zaman saya waktu pesantren dulu. Sama, mbak-mbak dan para bunda, para jamaah di belakang juga sama. Belajar itu capek. Bahkan istirahat juga jadi kurang. Tapi percaya deh, kalau ngelakuinnya untuk apa dan untuk siapanya kejawab, kita akan menikmati semuanya. Ada yang jadi istri, ada yang sudah jadi ibu, capek. Tapi kalau untuk apa dan untuk siapanya terjawab, kita nggak akan pernah ngerasa capek. Kalaupun capek, kita tahu bagaimana cara istirahatnya. Kalaupun sedih, nggak akan tenggelam pada kesedihannya. Kenapa? Kesedihan yang berlebihan itu adalah cara setan menggeret kita masuk ke dalam lubang-lubang penyesalan. Ya, makanya sumber dari masalah kehidupan dunia itu kan cuma dua. Apa aja? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Huzn sama khauf. Khauf maksudnya di sini adalah rasa takut. Takut apa? Yang sudah berumur belum nikah, ya, takut dengan cemoohan orang. Yang sudah nikah belum punya keturunan, takut, ya kan? Orang jadi menganggap remeh, menganggap kita ada yang sakit atau apapun, ya. Takut hidupnya berantakan, bermasalah, takut anak istrinya nggak bisa hidup, makanya korupsi misal begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya berpikirnya pendek, huzn, sedih dengan apa? Nah, ini perempuan semua nih, banyak jamaahnya nih ya. Kesedihan yang lahir dari luka dan kecewa di masa lalu. Makanya banyak perempuan menormalisasi dengan kalimat bahwa Ustadz, wajar dong, kita kan perempuan itu ahli sejarah. Pertanyaan saya, cerene sopo? Kata siapa? Mau tahu kabar dari Nabi? Ahli sejarah model kayak begitu tempatnya di neraka. Auzubillahi min zalik. Mau bukti? Kan kata Nabi SAW ketika proses Isra Mi'raj itu banyak melihat bahwa perempuan di dalam neraka. Ini bukan tentang kasus bahwa nanti kan perempuannya juga bisa nyeret suaminya, Ustadz. Bukan babnya itu.
Yang dibahas sama Nabi adalah karena perempuan ini lebih banyak tidak bersyukurnya dengan semua kebaikan suami. Kalau nggak bersyukur dengan kebaikan suami, yang diingatnya apa? Keburukannya, kekurangannya. Yang akhirnya bagi seorang istri itu adalah sebuah kesedihan. Nah, kita semua adik-adik ngafal Quran, belajar Quran, jamaah di belakang, kita ngaji kemana-mana. Nah, itu bentuk dari kezoliman kita. Jadi punya ilmu nggak diamalin, justru malah nggak sedikit juga. Ini kalau orang zaman sekarang nyebutnya pribadi-pribadi yang narsistik. Lebih bahayanya lagi sampai kepada NPD. Tapi catatannya NPD itu harus dicek ke psikiater dulu, ke psikolog dulu. Ada tesnya, betul apa enggak goncangan dan gangguan jiwanya. Karena gini teman-teman, banyak dari kita yang menganggap orang gila, ODGJ itu yang di luaran nggak pakai baju. Itu benar, itu ODGJ. Tapi sedikit jumlah mereka. Yang banyak itu adalah ODGJ yang rapih, cantik-cantik seperti ini. Beneran. Mau coba tes ke psikolog, coba cek kepribadian kita. Bermasalah. Apa buktinya bahwa jiwa kita bermasalah? Apa bedanya? Menolak ketetapan takdir Allah. Ya Allah, kenapa kamu tega? Ya Allah, kenapa kau setidak adil ini? Padahal di Quran surat Asyura ayat ke-30, surat ke-42 ayat 30. Ada yang sudah hafal sampai ke surat itu? Belum. Saya sederhanain ya. Kata Allah, segala musibah, kesedihan, luka, kecewa, sakit hati yang kamu rasakan itu karena ulah tangan kamu sendiri. Allah zalim nggak? Enggak. Dan itu kan diperkuat oleh Allah di Quran surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-44. Allah nggak pernah zolim kepada siapapun, tapi kita yang menzolimi diri kita sendiri. Pertanyaannya, kenapa Allah berstatement dalam firman-Nya seperti itu bahwa kita yang bahwa kita yang menjadi penyebab dari kezoliman itu terjadi? Boleh cek ya. Adik-adik juga boleh ikut ngacung sama jamaah di belakang. Ngacung. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Nggak ada. Saya ganti pertanyaannya. Siapa di sini yang nggak pernah disakitin orang? Nggak ada. Sepakat ya, kita pernah disakitin, pernah dikecewain, pernah terluka. Pertanyaan saya, kenapa kita disakitin orang dan ada orang yang mengecewakan kita? Terjawab dari pertanyaan awal tadi. Karena kita sadar nggak sadar pernah melakukan hal yang sama orang lain. Ada yang pakai motor ke sini? Ada? Pernah ngelihat fenomena orang pakai motor ngesen kiri belok kanan? Oke? Bener ya? Pernah lihat? Adik-adik pernah ya? Nah, pertanyaan saya, pernah jadi pelaku juga? Itu maksud saya. Berarti karma Ustadz? Bukan, dalam Islam gak ada karma. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan keburukan apapun pasti dibalas sama Allah, dan seadil itu Allah sama kita. Seadil itu Allah sama kita. Maka yuk kita jangan sampai menjadi bagian dari ahli Quran yang zolim kepada siapapun. Harus ada remnya. Apa remnya itu? Iman. Karena belajar Quran, belajar agama, ngafal Quran itu harusnya bikin kita makin dekat dengan Allah dan imannya tumbuh, sehingga imannya itu menjaga diri kita. Yang kedua, dari surat Fatir ayat 32 sampai 33 ini, ada orang yang belajar Quran, ngafal Quran, ya dekat dengan Al-Quran, tapi egois. Gimana gambaran egois? Gak peduli sama orang lain. Maaf adik-adik kalau ngelihat orang tuanya ribut, boleh kok kita diem dulu. Tapi habis itu datengin ibu, datengin bapak, beda-beda, jangan jadi satu. Datengin orang tua kita masing-masing. Ma, aku tuh sedih kalau ngelihat mama sama papa ribut. Aku tuh pingin kalian itu selalu bahagia. Kalau ada masalah, kata Rasulullah kan ributnya nggak boleh di depan anak. Nah, itu kan dia punya ilmu, ya kan? Ada yang dia pelajari dan diamalkan. Egois nggak? Enggak. Tapi pada faktanya banyak anak yang akhirnya jadi takut. Pertanyaannya, untuk jamaah di belakang yang sudah jadi orang tua, kenapa banyak anak yang takut sama orang tuanya? Karena rumah tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak berekspresi.
Karena takut dimarahin, takut disalahin. Makanya mereka memilih untuk diam. Diam ketemu diam, diam ketemu diam. Akhirnya jadi pribadi yang introvert. Itu nggak terjadi semalam. Tapi itu adalah rangkaian kehidupan yang terjadi pada anak-anak kita. Dan yang membuat anak-anak kita jadi introvert atau ekstrovert adalah para orang tuanya sebelum lingkungannya. Kita para orang tuanya. Makanya jadi pertanyaannya gini. Anak-anak kita pulang ke rumah itu karena rindu dengan hangat dan tenangnya rumah atau hanya karena sebatas kewajiban? Itu beda. Kalau kewajiban ya aku pulang, aku anak, mereka orang tua aku pulang. Tapi anak yang merasa tenang dan nyaman itu pulangnya dengan membawa jutaan kerinduan. Pertanyaan saya, apakah kita menjadi orang tua yang sudah bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan bagi mereka? Itu masing-masing. Ini wajah-wajah polos mereka. Wajah-wajah penuh cinta. Ya. Wajah-wajah yang akan membawa kebahagiaan ataupun luka yang kita tanamkan selama ini. Ini di belakang kebetulan beberapa sudah menjadi istri. Karena ada juga yang belum nikah kan ya. Kelihatan dari mukanya. Muka penuh beban soalnya. Beban kesendirian. Beban ditanyain nama keluarga tiap lebaran. Nah, buat yang sudah jadi istri, ini pertanyaannya boleh dibawa pulang dan untuk direnungin. Suami pulang ke rumah itu karena yang ngerasa tenang dan nyaman dengan rumah atau karena hanya sebatas kewajiban? Tanya itu. Karena kalau kewajiban itu nggak dapat gregetnya, ya. Nah itu kita ngomongin tentang penghafal Al-Quran, orang yang belajar Quran tapi egois. Jadi dia mikirin diri sendiri. Yang dimau sama Allah yang ketiga. Dia belajar agama, dia belajar Quran, dia ngafal Quran tapi mendakwahkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, "Wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah." Tidak ada perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah kecuali mengajak pada kebaikan. Itu adik-adik melihat orang tua salah, gak usah nangis. Maksudnya nangis histeris gitu gak usah. Kalau nangis karena sedih boleh. Sedih ngelihat orang tua berantem. Tapi selesai mereka berantem, tunggu waktunya tenang. Sholat dulu, ya. Kemudian minta petunjuk sama Allah. Datengin orang tua, mama, papa. Apalagi anak perempuan, itu nasihatnya cukup didengar sama seorang ayah sejati. Jadi bukan cuma ayah sejati. Tinggal aja, ayah aku mau keluar. Nah begitu udah keluar tuh ngobrol tuh. Ayah aku sedih deh. Ungkapin, saya punya putri. Adik-adik ini umur berapa sekarang sayang? 12? 15? 15? Hah? 14, 15? Oke. Putri saya usianya 12 tahun. Sekarang aturan naik kelas 1 SMP ya. Saya pernah beberapa kali Ustadz dinasehatin sama putri saya. Salah satunya waktu saya masih sering nganterin putri saya sekolah. Itu sekitar jarak 2-3 minggu dari sepulang dari Jogja. Waktu itu ngisi acara di Masjid Jogokarian. Saya ngebahas tentang keluarga, rumah tangga. Di mobil tuh sambil nyetir, Aisyah namanya. Aisyah tuh cerita sama saya. Ayah, kakak mau ngomong boleh nggak? Boleh sayang, kakak mau cerita apapun boleh. Terus dia bilang, tapi ini kakak cerita ya, bukan disuruh bunda. Hah? Saya bilang kan, kok maksudnya? Iya, ini memang kakak yang pengen cerita, nggak disuruh sama bunda. Kata dia gitu. Iya, ayo percaya kok. Kakak mau cerita apa? Terus dia bilang, ayah, kakak itu pernah dengar, kata dia, kata Aisyah. Kakak tuh pernah dengar. Katanya Ustadz Ridho, kata Ustadz Ridho itu kalau istri lagi sedih katanya dipeluk. Siapa yang disebut namanya? Ustadz Ridho. Dia lagi ngomong sama siapa? Yang namanya disebut. Bapaknya dia sendiri. Ya, kata dia, Ustadz Ridho tuh pernah bilang kalau istri lagi sedih harus dipeluk. Kemarin kakak lihat bunda sedih nggak dipeluk sama ayah, kata dia. Saya bilang, Masya Allah, makasih ya sayang, udah nasehatin ayah, udah ngingetin ayah. Tahu nggak kan kemarin kita lagi makan,
Habis makan kan ayah selesai masuk ke kamar. Terus kakak dengar kan kalau ayah manggil bunda? Iya, kakak dengar. Nah, ayah panggil bunda itu di kamar, ayah peluk bunda. Nggak mau, kakak juga pengen ikut peluk. Kata dia. Jadi bertiga. Apakah saya merasa dinasehati oleh putri saya? Saya katakan demi Allah, enggak. Justru saya melihatnya Allah sedang mengingatkan saya untuk memastikan ilmu yang saya sampaikan itu sudah diamalkan lewat lisan suci seorang anak perempuan, yaitu putri saya sendiri. Makanya saya bilang tadi, saya sedang belajar jadi ayah. Makanya yang saya highlight adalah ayah sejati. Makanya ar-rijal itu pasti berdampingannya di ayat itu kan dengan qawam, bukan az-zakar. Az-zakar itu laki-laki secara jenis kelamin. Ya, ini saya laki-laki, beliau laki-laki, Ustaz Zainal laki-laki, ya, laki-laki secara jenis kelamin. Pertanyaannya, apakah setiap laki-laki itu ar-rizal? Belum tentu. Karena nggak semua laki-laki bisa menjadi pemimpin, pengayom, sabar lapang sabarnya, besar pemaafannya, ya. Bahkan kalau marah nggak sedikit laki-laki yang bilang, yo aku kan biyen ngene, kan gitu. Egois itu. Maka jamaah yang di belakang, adik-adik semua, Allah tuh pingin kalian belajar di sini punya tujuan besar. Bukan karena orang tua kalian tega memisahkan diri dari kalian, enggak. Tapi Allah tuh pengen, orang tua kalian tuh pengen kalian bisa jauh lebih baik lagi dari para orang tua kalian. Bukan cuman kalian kok. Saya pun akan memasukkan putri saya tahun depan ke pesantren. Mana cuman semata wayang, Ustaz. Satu, Allah amanahkan baru satu. Sudah seremaja itu. Anak satu-satunya, gitu kan. Harus diantarkan ke pesantren. Sekarang saya masih bisa senyum, cengenges-cengenges gitu. Nggak tahu gimana nanti gejolak hati saya gitu. Karena nih anak, alhamdulillah putri saya, Aisyah, itu dekat sama saya. Dekat banget. Dekat banget. Dan beberapa sifatnya, bahkan sebagian besar itu plek-ketiplek sifat saya. Jadi kalian di sini bukan tanda kutip dibuang, bukan. Bukan orang tua nggak peduli, bukan sayang. Tapi ayah, ibu, mama, papa pengen kalian bukan cuma ngafal Quran, tapi kehidupan kalian nanti di 20 tahun yang akan datang jauh lebih baik dari para orang tua. Jamaah di belakang juga sama. Kita mungkin baru ngaji 5-10 tahun, belajar agama, belajar Quran, ya. Kenapa dikasih kesempatan kita buat ngaji sekarang walaupun usianya sudah banyak, tapi nggak ada kata terlambat. Karena Allah pengen kebaikan kita, amal soleh kita, ya, jauh lebih baik daripada orang tua kita terdahulu. Orang tua kita jarang ngaji, ya kan? Bahkan ketika kakek nenek kita jauh lagi, nggak pernah ngaji, gitu. Kenapa? Karena rumah masih jarang-jarang, listrik mungkin belum ada, ya, tempat ngaji nggak banyak. Sekarang digitalisasi era, ilmu dibuka semuanya sama Allah. Jangan cuman sekadar ngelihat TikTok joget-joget atau ilmu-ilmu yang gue banget nih, jangan. Yang akhirnya apa? Nasehat buat suami yang nge-share-nya istri, naikin ke story, "Pa, rungokke." Bukan. Cari nasehat yang untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kan ayatnya jelas di Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang yakin tanpa ragu, yang beriman, yang percaya hidupnya bukan hanya di dunia, tapi juga yang yakin adanya hari akhir, adanya surga dan neraka. Selamatin diri kamu dulu. Belajar ilmu agama. Sungguh-sungguh kamu bertaubat. Sungguh-sungguh koreksi dan muhasabah diri. Dan jadilah hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kamu diberikan kesempatan untuk menyelamatkan keluargamu. Allah sayang apa sayang banget? Sayang banget. Kadang memang hidup gak selalu ideal, ya sayang ya. Hidup gak selalu ideal, hidup kadang gak enak, ya. Ada ujian pasti, ada masalah pasti. Tapi Allah cuman pengen satu saja tujuannya. Apa? Kepada siapa kita ngadu saat hidup gak ideal dan ujian datang? Ke temen, paling bilang yang sabar, kan gitu. Tapi ke Allah gak bilang sama kita, yang sabar hambaku, itu namanya ujian. Enggak. Janji Allah apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kamu dekat kepadaku, ngadu sama aku kasih ketenangan hatimu. Betul kan? Jauh lebih tenang kan ngadu sama Allah?
Walaupun mungkin dalam penglihatan mata kita solusinya belum ada, belum keluar, tapi Allah kasih pertolongan pertama yang namanya ketenangan. Sama kalian juga, ketika lagi susah ngapal, tiba-tiba sholat sunnah 2 rakaat, ya, diajak sama musyrifah misalkan, atau diajak sama ustazah, ya, kita dibikin lupa sama masalahnya, dan kita hanya fokus kepada sang pemberi masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya agar kita bisa istiqomah mengamalkan poin ketiga, yaitu orang yang belajar ilmu, belajar Quran, dan istiqomah untuk mengamalkan. Di surat Hud ayat 112, Allah menyampaikan wahyu ini sampai membuat Rasulullah SAW itu bergetar tubuhnya. Ayatnya diawali dengan kalimat fastaqim, tegak luruslah, istiqomahlah kalian. Susah? Iya, gak mudah. Terus gimana biar bisa menjadi ahli Quran yang istiqomah? Satu, harus punya guru. Adik-adik ini, ya, saya nggak sanksi. Kalian sekolah di sini, ada pondok, ada ustazah, ada musyrifah, ya, ada sistem yang menjaga kalian untuk tetap bisa konsisten menghafal Quran dan jadi ahli Quran. Nah, yang jadi PR itu adalah yang di belakang, ya, para orang-orang dewasa yang ngaji ke sono sini lintas harokah dakwah misalkan, berbeda guru-gurunya. Pertanyaan saya, apakah kita punya guru yang tetap, yang ketika kita minta nasihat mudah untuk kita temui, mudah untuk kita dapati? Itu PR-nya. Kalau kita nggak punya guru, maka yang jadi guru adalah syaitan dan perasaan-perasaan kita bagi perempuan, dan logika-logika yang sering ngawur dan kebablasan oleh laki-laki. Itu penting punya guru. Itu poin pertama, wajib punya guru. Harus cari, silakan mbak-mbak sama ibu-ibu di belakang, cari gurunya, ustazah, ustadz gitu ya. Bukan hanya sekedar ngaji, tapi kita minta sama beliau secara khusus untuk kita bisa menjadi muridnya beliau, takzim, ya, takrim kitanya. Terus kita belajar agama langsung sama beliau. Ada masalah kita minta nasihatnya. Yang kedua, untuk menjaga konsistensi kita. Yang kedua, untuk menjaga konsistensi kita. Yang kedua, untuk menjaga konsistensi kita, ada kebaikan, bukan memukul, tapi merang. Saya punya teman-teman, mereka bertato, badannya bertato, ya, bekas antingnya aja digunting. Ini daging ininya, yang apa namanya, menggelambir, digunting sama dia, karena piercingnya, antingnya itu bulat, dicopot sama dia. Tapi masya Allah, mereka ngaji, mereka mau belajar. Bahkan dulu mereka awal-awal setelah hijrah itu cari kerja, ngelamar di Karwas, Ustadz, tempat cuci mobil, yang punyanya pribumi, Muslim. Ini 2-3 orang teman saya bilang, Pak, saya ngucapin terima kasih sudah diterima bekerja di sini. Saya senang, saya bahagia. Tapi saya boleh nggak Pak ngajuin satu syarat? Apa syaratnya? Di waktu sholat jangan dikasih orderan saya dan kawan saya bertiga ini. Nggak apa-apa jadi orderan buat teman yang lain, ya. Siapa tahu itu memang rezekinya mereka. Yang penting saya bisa sholat dan ibadah. Apa jawab pemiliknya? Cari kerja di tempat lain aja. Pribumi loh itu, Muslim loh. Terus akhirnya dia pindah ke tempat yang lain, ketemu, ya, ada sama tempat penyucian, bengkel plus cuci motor, mobil. Itu datangnya besoknya. Sedih mereka, iya sedih. Terus ngelamar, diterima, tapi cuma 2 dari 3 ini. Terus bilang tuh dengan kalimat yang sama, ya. Terus kata pemiliknya apa? Boleh, silahkan kalian kerja di sini. Dan yang satunya, apakah nggak diterima? Enggak. Yang satunya diminta untuk ngejagain kos-kosan milik beliau. Padahal beliau adalah orang keturunan Chinese mu'alaf. Ini bukan masalah sara ya, bukan ya. Bukan. Ini justru malah POV-nya, sudut pandangnya adalah kita yang terlahir sebagai seorang muslim, kadang PR-nya lebih banyak. Dan itu nggak sadar. Karena saking mengeraknya di dalam hati kita gitu.
Berbagai macam emosi yang kita tampung selama ini. Bukan hanya senang dan bahagia, tapi juga luka dan kecewa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, itu kenapa kita harus terus belajar ilmu agama, punya guru. Yang ketiga, teman, lingkungan yang positif dan baik. Kenapa? Teman yang baik itu mengajak pada kebaikan. Kalian kan temannya satu circle, sama-sama ngafal. Cuman ada yang lebih dulu banyaknya, ada yang bertahap bertambahnya. Ya, jangan pernah ngerasa insecure dan minder ya nak ya. Karena setiap anak punya potensi masing-masing. Ada yang ngafalnya susah payah, tapi belajaran biasanya lebih mudah. Ada yang cepat hafalnya juga mudah belajar umumnya, atau sebaliknya dan sebaliknya. Jadi jangan pernah ngerasa insecure. Setiap anak punya potensinya masing-masing, ya. Sama yang di belakang juga jamaah mbak dan ibu semuanya. Kalau untuk sudah di usia kayak kita, bukan ilmunya yang nggak masuk karena umur kita tua, bukan. Wes Ustadz angel pokoknya, bukan. Tapi karena saking banyaknya dosa dalam diri kita, makanya ilmu nggak masuk ke dalam jiwa kita. Ini airnya apa? Warnanya bening kan? Jernih ya? Kenapa? Karena gelasnya bersih. Karena gelasnya bersih. Kalau saya kasih, adik-adik, ada yang mau minum? Ada pasti, harus. Kenapa? Airnya bersih, gelasnya juga bersih, airnya jernih. Akhirnya kita berselera untuk menikmati dan menyantapnya. Kenapa? Karena gelasnya bersih dan airnya jernih. Ada manfaatnya kan? Iya, kita yang haus, hilang dahaganya. Pertanyaannya, seberapa banyak ilmu yang kita pelajari selama ini bermanfaat? Tahu kenapa nggak bermanfaat? Bukan karena usia kita yang sudah tua, tapi hati kita yang kotor, kelam, gelap, hitam, karena saking banyaknya dosa dalam diri kita. Dan itu dulu yang harus kita bersihkan. Lewat apa? Bertaubat, introspeksi diri, koreksi diri, muhasabah diri. Bersihkan dulu, siapkan dulu wadahnya, sehingga setiap tetesan air itu mampu tertampung sama hati kita dan menjadi ilmu yang nafi'. Zikir pagi sore. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabalan. Minta ilmu yang nafi', rizki yang thayyib, halal sudah pasti, kemudian amal yang diterima. Itu doa yang didawamkan sama Nabi SAW setiap harinya. Dan boleh kita ngamalin itu, sangat boleh. Tapi kita harus siap dengan komitmen juga, istiqomah dalam apa? Belajar mengamalkan, belajar mengamalkan, belajar mengamalkan. Kalau bingung, tanya guru. Kalau sudah dapat solusinya, dapat jalan keluarnya, tambah lagi ilmunya. Terus kehidupan kita begitu berputarnya. Sehingga Allah panggil kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Hei hamba-hambaku yang capek belajar, adik-adik capek ngafal, ya, capek bangun lebih awal untuk tahajud, capek sholat 5 waktu tepat waktu, ya. Terus mbak dan ibu di belakang semuanya capek ngasuh anak, capek jadi istri, ikut juga ngaji, antar jemput anak, capek, dunia tempat capek. Tapi yang pertanyaannya adalah, capeknya untuk apa? Lelahnya untuk siapa? Lelahnya untuk siapa? Betul untuk Allah, kita ridho dengan setiap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho dengan kehidupan kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah jaga kita, Allah berkahi ilmu yang kita punya menjadi ilmu yang nafi', mudah diamalkan, dan kita menjadi mercusuar kebaikan untuk bisa memberikan pedoman atau arahan kepada kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita bahwa Islam itu indah, Islam itu luar biasa, Islam itu asik, nggak kaku, nggak kaku. Walaupun memang secara hukum dan hakam hitam itu hitam, putih adalah putih. Apa yang haram sudah diharamkan, apa yang halal jangan diharamkan. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahiran batin, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi kebaikan. 3 hal yang harus kita waspadai tentang ahlul Quran, ahlul ilmi,
Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32-33, satu, ada orang yang belajar agama, belajar Quran tapi masih zolim. Kedua, ada orang yang belajar agama, Quran tapi egois. Yang ketiga, ada yang belajar Al-Quran, belajar agama tapi mereka mau mendakwahkannya sedikit perlahan untuk diri sendiri, orang-orang sekitarnya. Agar bisa istiqomah melakukan hal yang ketiga ini, satu, harus punya guru. Yang kedua, harus punya ilmu yang terus ditambah. Kenapa? Dunia ini bergerak dan dinamis. Biar kita nggak kudet, kurang update. Yang ketiga, harus punya circle, lingkungan-lingkungan yang positif yang menjaga dakwah dan kebaikan yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.